Pagi belum benar-benar terbangun. Embun masih menggantung di ujung seng dan dedaunan. Namun 11 orang itu sudah berdiri di atas tanah yang akan menjadi harapan. Dua mesin molen mulai berputar. Suaranya keras, berdebum, bercampur dengan suara cangkul, sekop, dan langkah kaki yang tak pernah benar-benar lelah. 4 arko mondar-mandir membawa adukan semen, pasir, dan batu, seolah sedang mengangkut mimpi-mimpi kecil menuju masa depan yang lebih kokoh. Mereka bukan orang terkenal. Tak ada kamera besar yang menyorot wajah mereka. Tak ada tepuk tangan ketika keringat jatuh dari pelipis mereka. Namun dari tangan merekalah pondasi kehidupan dibangun. Satu demi satu adukan dituangkan ke dalam seluk pondasi. Perlahan, rapi, penuh tenaga. Karena mereka tahu, bangunan yang kuat selalu lahir dari pondasi yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Di antara debu semen yang berterbangan, ada doa-doa yang diam-diam dipikul. Ada anak yang menunggu uang sekolah. Ada istri yang berharap dapur tetap mengepul. Ada orang tua yang menanti kabar rezeki dari anaknya di perantauan. 11 pejuang rupiah itu mungkin tak memakai jas mahal. Tangan mereka kasar. Kulit mereka terbakar matahari. Namun hati mereka lebih kuat dari besi yang mereka susun hari ini. Kadang hidup memang berat, panas menyengat, bahu pegal, pinggang terasa patah. Telapak tangan mulai perih menggenggam alat kerja sejak pagi. Tetapi mereka tetap tertawa, tetap saling membantu, tetap berkata, sedikit lagi selesai. Karena bagi pejuang rupiah, menyerah bukan pilihan yang mudah. 2 mesin molen terus berputar tanpa henti, seperti waktu yang terus berjalan. Dan 4 arko itu terus bergerak, mendorong adukan demi adukan, seolah mengajarkan bahwa hidup juga harus terus didorong, walau terasa berat di tanjakan. Bahwa lelaki sejati bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tetapi siapa yang tetap bekerja keras, meski tubuh hampir menyerah. Karena sesungguhnya, keringat para pekerja adalah kemuliaan yang sering tidak terlihat. Mereka mungkin pulang dengan tubuh lelah, namun hati mereka penuh kebanggaan. Sebab hari ini, mereka tidak hanya mengecor pondasi bangunan. Mereka sedang membangun masa depan. Dan suatu hari nanti, ketika bangunan ini berdiri megah, mungkin tak banyak yang tahu siapa yang membuat pondasinya. Tetapi langit akan selalu ingat bahwa pernah ada 11 pejuang rupiah dengan 2 mesin molen dan 4 arko yang menguatkan bangunan ini dengan doa, tenaga, dan ketulusan. Tak ada pekerjaan yang hina. Yang hina hanyalah menyerah sebelum berjuang. Mereka memahami satu hal sederhana, bahwa rezeki tidak datang kepada orang yang hanya mengeluh. Rezeki datang kepada mereka yang mau mengotori tangan demi kehidupan yang lebih baik. Hari mulai meninggi. Matahari terasa membakar kulit. Baju penuh noda semen. Napas mulai berat. Namun 11 orang itu tetap berdiri, tetap bekerja, tetap mengangkat, menuang, meratakan, dan memastikan pondasi itu benar-benar kuat. Karena mereka sadar, setiap tetes keringat hari ini akan berubah menjadi senyum bagi keluarga di rumah nanti malam. Dan mungkin tak semua orang mengerti perjuangan mereka. Tak semua orang tahu betapa berat mendorong arko yang penuh adukan di atas tanah becek. Tak semua orang tahu rasa pegal ketika harus berdiri seharian di lokasi pengecoran. Namun Tuhan tahu, langit tahu, dan bumi tempat mereka berpijak menjadi saksi bahwa ada orang-orang hebat yang bekerja dalam diam demi orang-orang yang mereka cintai. Slope pondasi itu perlahan penuh oleh cor beton. Kokoh, keras, mengikat setiap bagian bangunan agar berdiri kuat menghadapi waktu. Begitulah hidup para pejuang rupiah. Mungkin mereka jarang dipuji, tetapi merekalah pondasi bagi keluarganya. Mereka adalah alasan anak-anak bisa bermimpi.
Mereka adalah alasan rumah tetap memiliki harapan. Mereka adalah alasan kehidupan terus berjalan, meski keadaan kadang tidak baik-baik saja. Dan hari ini, di tengah suara molen yang terus berputar, di tengah dorongan 4 arko yang tak berhenti bergerak, 11 orang itu sedang mengajarkan kepada dunia